Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Azahra dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Saya akan mengerjakan tugas bab 9 pengenalan Pascal dan C++ nomor 3, yakni membuat program berupa kalkulator sederhana. Langsung saja ke proses pengerjaannya. Baik, untuk langkah yang pertama itu pastinya kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi dari program Pascal. Nah, aplikasi yang saya gunakan itu menggunakan website, yakni namanya itu GDB Online, yang mana sebelumnya telah diajarkan pada praktikum berlangsung. Setelah tampilannya sudah tampil seperti ini, kita akan yang pertama itu kita akan memasukkan terlebih dahulu bahasa pemrograman apa sih yang kita akan gunakan, yakni berhubung Pascal, maka kita akan mencari Pascal ini. Selanjutnya akan tampil namanya itu adalah main.pas. Jadi tampilan Pascal itu seperti ini. Baik, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, setelah bersih seperti ini, kita akan masuk ke langkah yang paling awal dalam melakukan sebuah pemrograman. Pada struktur umum Pascal, itu yang pertama itu adalah, yang paling umum ya, itu adalah header namanya. Nah, header itu merupakan judul. Jadi, apa sih judul yang kita masukkan dalam pemrograman kali ini? Misalnya, ini program, misalnya program kalkulator sederhana. Nah, sederhana. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita jangan lupa ya pakai tanda seperti ini untuk menandakan aja sih sebenarnya. Setelah masuk header, kita akan masuk ke struktur yang selanjutnya, itu adalah var. Var itu adalah tempat atau wadah untuk menyimpan beberapa variabel yang akan kita gunakan dalam melakukan pemrograman di Pascal ini. Oke. Untuk variabel yang akan kita gunakan dalam membuat kalkulator sederhana itu pastinya kita memerlukan variabel untuk memasukkan nilai ya. Berhubung di soalnya itu user melakukan input 3 bilangan, itu artinya setiap 3 bilangan itu pasti ada 3 variabelnya kan. Maka di sini kita akan membuat juga yakni variabel. Saya umpamain itu variabel A, kemudian variabel B, dan kemudian juga variabel C. Nah, selanjutnya itu di dalam suatu pengoperasian kalkulator ini kan pasti ada hasilnya ya, hasil dari beberapa nilai yang sudah kita inputkan. Karena di sini soalnya yakni melakukan input 2 pilihan operasi. Artinya 2 pilihan operasi itu ada 2 kali hasil ya yang didapat. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita menghitung dalam dua pilihan operasi itu artinya ada 2 hasil juga yang kita dapatin. Misalnya A ditambah B, kemudian dikurangi C. Nah, itu kan ada 2 pengoperasian dan juga 2 hasil. Hasil dari A ditambah B ini, kemudian hasil dari A ditambah B, kemudian ditambahkan C. Seperti itu. Maka di sini kita akan menginputkan variabel hasil yang pertama, kemudian hasil yang kedua. Maaf. Nah, untuk tipe datanya, itu kita menggunakan tipe data bilangan real. Ya, kayaknya di sini saja. Nih, tipenya itu menggunakan tipe real. Kenapa tidak integer? Kan sama-sama angka. Karena integer itu hanya untuk bilangan bulat. Kan kalkulator itu tidak hanya untuk bilangan bulat saja. Bisa saja untuk hasilnya itu desimal, pecahan, gitu. Nah, selanjutnya, variabel yang kita masukkan itu adalah kita memasukkan variabel, yakni berupa input-inputan operasi. Kan nggak mungkin dong di dalam kalkulator hanya penginputan nilainya saja, hasilnya saja, dan kalau dapat hasilnya itu didapatnya dari mana? Pasti ada pengoperasiannya, yakni kita input operasi yang pertama, karena di soalnya itu disuruh untuk menginput 2 pilihan operasi. Operasi pertama dan juga operasi yang kedua. Ini saya singkat saja ya biar tidak terlalu panjang. Kemudian sama juga untuk tipenya. Karena operasi ya, pengoperasian itu kan pasti menggunakan karakter ya, karakter pengoperasian penjumlahan itu tambah, kemudian pengurangan, perkalian dan juga pembagian. Karena itu merupakan karakter. Di sini kita juga menggunakan char namanya. Nah, mungkin apakah ini sudah cukup ya? Mungkin ini sudah cukup mungkin ya. Di dalam variabel kalkulator sederhana mungkin ini saja variabel yang akan kita gunakan karena yang pertama nih, A, B, C itu merupakan variabel untuk menginput nilai, kemudian hasil, kemudian juga pengoperasian suatu kalkulator. Setelah semua variabel ini masuk, nah langkah selanjutnya itu adalah kita langsung untuk membuat program. Awalan untuk membuat program, jangan lupa untuk membuat struktur umumnya, yaitu begin, untuk membuat awalan pemrograman. Kok ngelag ya? Nah, untuk memulai suatu pemrograman, statement awal yang paling kita gunakan, itu pasti kita disuruh untuk menginputkan nilai dari masing-masing variabel ini. Baik, jadi kita akan menulis, di sini adalah write. Kayak tuliskan gitu, tuliskan perintah yang ingin kamu masukkan gitu. Kemudian di sini buka kurung, tanda petik, karena kita akan memasukkan nilai-nilai dari setiap variabel A, B, dan C, maka kita akan menulis perintahnya itu masukkan bilangan
masukkan bilangan pertama gitu. Karena kan misalnya tadi disuruh untuk menginputkan 3 bilangan. Jadi saya akan menulisnya masukkan bilangan pertama atau variabel A gitu ya. Setelah itu tanda titik 2 di sini untuk menginputkan nilainya di sini ya. Sebenarnya ini jika tidak di spasi juga tidak apa-apa, tapi supaya kelihatan enak dibaca. Di sini jangan lupa untuk tanda titik koma. Setelah itu, sebelumnya ini titik koma ini itu fungsinya untuk memisahkan program dari program satu ke program yang lain supaya bisa terbaca bahwa itu itu program yang akan kita jalanin gitu dari banyaknya program. Nah, setelah kita memasukkan statement yang pertama ini, si program itu ingin mengetahui ya, pastinya ingin mengetahui dan membaca apa sih yang kita ingin masukkan gitu. Jadi si penginputan nilai ini akan terbaca pada pemrograman yang telah kita inputkan. Jadi kita menggunakan perintah read supaya terbaca pada pemrograman yang telah kita perintahkan seperti itu. Tapi di sini kita tidak menggunakan read saja, tetapi kita akan menggunakan readline. Readline. Nah, yang seperti ini. Kenapa tidak menggunakan read saja, melainkan harus menggunakan readline? Karena read ini hanya dapat membaca nilainya saja yang kita inputkan berdasarkan variabel-variabel ini. Ketika kita akan mengenter, itu tidak bisa membaca sampai enter. Jadi hanya nilainya saja dan tidak sampai ke enter. Jadi tidak menyeluruh ya penginputan atau pembacaan si pemrograman yang kita buat ini. Ketika kita menggunakan readline ini, otomatis yang setelah angka yang kita enterkan, misalnya nih 7, kemudian kita enter 8. Nah, itu akan terbaca. Jika menggunakan read saja, nah 8 itu maksudnya enternya itu tidak termasuk kepada langkah yang selanjutnya gitu. Makanya kita gunakan readline ini karena dia menyeluruh statement, baik itu dari angka kemudian enter, maka hasilnya dapat gitu. Jadi programnya bisa membaca. Karena ini readline A, maka kita akan gunakan juga readline menggunakan readline A. Dan jangan lupa untuk titik koma sebagai pengakhir dari statement yang pertama ataupun pemisah gitu-gitu dan lain. Karena ini ada 3 variabel yang akan kita masukkan, sama saja tulis di bawahnya juga ini variabel B dan C. Ini mungkin kita samain aja ya biar agak mudah, enak dibaca. Mana? Nah, setelah semua statement daripada variabel A, B, dan C kita masukkan, selanjutnya kita akan mulai juga untuk memasukkan variabel dari operasi 1 dan operasi 2. Jangan untuk memasukkan variabel dari hasil 1, hasil 2 ini, karena kan hasil 1 dan hasil 2 ini didapatkan dari penginputan nilai masing-masing variabel A, B, dan C. Jika itu, kita kan belum dapat ya hasil 1 dan hasil 2, maka dari itu kita belum bisa untuk menulis variabel-variabelnya. Jadi kita akan tulis terlebih dahulu variabel dari operasi yang akan kita lakukan. Sama sintaksnya, yakni write. Di sini kita bisa tulis misalnya pilih operasi gitu. Pilih operasi, kemudian buka kurung lagi karena di sini ada 4 di soalnya ada 4 operasi yang harus dilakukan, ada tambah, penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian juga ada perkalian dan ada pembagian. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu kita masukkan tanda kutip untuk memasukkan untuk menutup ya pilihan operasinya ini. Setelah itu tutup lagi, pengakhiran dari statement pada pilih operasi. Kemudian di akhir ini juga tidak lupa untuk menambahkan titik koma. Kita masukkan lagi write. Nah, karena di sini kan udah ya pilih operasi. Jadi setelah ada pilihan operasi ini kita akan memasukkan masing-masing operasi. Jadi ada 2 operasi karena di soalnya tadi ada operasi yang pertama dan juga operasi yang kedua. Maka di sini kita tulis juga perintah masukkan operasi pertama. Ini saya geser dulu. Masukkan operasi pertama, kemudian tanda titik 2 supaya ini gitu operasi yang pertama. Kemudian jangan lupa untuk titik koma lagi. Sebentar nih, like.
Setelah itu jangan lupa untuk memasukkan statement readline ini karena ketika kita akan memasukkan operasi yang pertama ke operasi yang kedua bisa terbaca. Tidak hanya operasinya saja tetapi enter dari operasi pertama ke operasi kedua itu juga terbaca. Sini op1, jangan lupa untuk titik koma dan lakukan hal yang sama untuk operasi yang kedua juga. Sorry. Sini. Baik, untuk langkah selanjutnya, setelah kita memasukkan penulisan dari masing-masing variabel ini untuk memasukkan bilangan pertama hingga ketiga, kemudian memilih untuk memasukkan operasi-operasi apa saja, selanjutnya kita akan membuat sebuah pengoperasiannya. Kita akan memulai sebuah pengoperasiannya, yakni di dalam sebuah kalkulator sederhana itu kan ada di soalnya itu ditulis untuk tiga operasi dan kemudian tiga variabel dan kemudian dua pengoperasiannya. Jadi di dalam situ pastikan ada yang namanya hasil dari hasil pertama, yakni hasil dari variabel A ditambah B, kemudian dijumlahkan dengan C ini. Jadi ada dua hasil yang pertama dan juga dijumlahkan dengan hasil yang kedua ini. Jadi kita akan membuat yang pertama itu adalah jika operasi yang pertama itu sama dengan penjumlahan. Jadi kita permisalkan nih, jika kita memasukkan operasi ditambah, itu akan menghasilkan hasil yang pertama itu didapatkan dari variabel A ditambah dengan variabel B. Variabel A ditambah dengan variabel B. Nah, kemudian jika tidak, nih else if operasi yang pertama ini sama dengan pengurangan. Setelah kita menambahkan operasi tambah, jadi kita akan menambahkan pengurangannya. Dan hasil yang pertama ini sama juga dengan A dikurang B berarti. Selanjutnya juga seperti itu, lakukan hal yang sama. Ini kita copy. Ini berarti perkalian ya. Ini tuh program ini, itu tuh maksudnya ketika kita memasukkan operasi apa saja dan hasilnya juga akan keluar pengkalkulasinya gitu. Jadi ini kita misalkan satu-satu ketika kita mau inputkan operasi apa gitu. Ini perkalian, kemudian selanjutnya else if operasi yang pertama itu untuk pembagiannya. Operasi yang pertama itu pembagian dan menghasilkan hasil yang pertama itu adalah penjumlahan antara A dibagi dengan variabel B. Jangan lupa untuk titik koma ini sebagai akhir dari statement yang telah kita masukkan, alias statement dari hasil yang pertama ini, penjumlahan antara A ditambah dengan variabel B. Selanjutnya, setelah kita memasukkan permisalan dengan hasil 1, kemudian kita akan melanjutkan dengan menjumlahkan antara hasil 1 ini dengan hasil yang kedua, yakni hasil 2 ya. Berarti ini kita tulis if of 2 itu sama dengan if of 2 itu pertambahan ya. Hasil 2 itu didapatkan dari hasil yang pertama ditambah dengan C, karena yang kita dapatkan hasil 2 alias penjumlahan yang kedua itu kita dapatinya dari hasil yang A ditambah B ini kemudian dijumlahkan dengan C, maka dapatlah hasil yang kedua. Setelah itu juga sama, ini else if of 2 sama dengan pengurangan ya. Hasil yang kedua didapat dari hasil yang pertama ditambah dengan C. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk setiap statementnya. Sudah saya tambahkan untuk operasi yang pertama dan juga ini operasi yang kedua, alias hasil yang didapatkan dari hasil yang pertama ditambah dengan variabel C. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menginputkan langkah-langkah penyelesaiannya operasinya itu seperti apa, kita tinggal menuliskan yakni perintah yang telah kita dapat, yakni write, kemudian buka kurung, itu didapat, oh ya supaya ini biar ke enter mungkin ya, write len, sini juga write len. Nah,
kita kan sudah mendapatkan masing-masing dari variabel yang ini. Maksudnya hasil yang telah kita dapat. Nah ini alias itu didapatkan namanya itu hasil akhir. Jadi kita input lah hasil akhirnya. Hasil akhir itu didapatkan dari ini koma. Hasil akhir itu didapatkan dari hasil yang kedua. Hasil 2. Nah, jadi kita menuliskan hasil akhir dari pengoperasian antara hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Jadi didapatkanlah nilai hasil akhirnya. Nah, ini supaya rentang nilainya itu tidak jauh. Jadi mungkin saya inputkan 0, kemudian 2. 2 ini apa? 2 ini adalah 2 angka di belakang koma. Jadi misalkan ada nilainya berbentuk koma, itu akan menampilkan komanya itu hanya ada 2 angka di belakang koma. Jadi seperti ini. Dan kemudian untuk pengoperasian akhirannya itu menggunakan read key, menggunakan M. Nah, selanjutnya setelah kita semua menginputkannya, program yang telah ingin kita jalankan itu bagaimana. Nah, ini ada program komputer bilangan, yakni headernya, kemudian var untuk menampung variabelnya, kemudian memulai program dengan memasukkan bilangan, kemudian penginputan operator-operator apa saja yang kita gunakan, dan memasukkan operasi-operasinya. Kemudian kita juga telah membuat jika maka untuk operasi yang pertama dan juga operasi yang kedua. Kemudian kita menuliskan hasil akhir dari operasi yang pertama dan operasi yang kedua. Kita bisa langsung untuk menjalankan program, yakni dengan mengklik run. Nah, kita akan memasukkan nilai yang pertama itu misalnya 4, kemudian 2, 3. Nah, untuk operasi yang pertama, itu kita gunakan pembagian. Misalnya, jika untuk pertama juga boleh, tapi di sini itu operasinya itu diperhatikan. Jadi kita lihat dari yang besar dulu. Tier yang paling besar itu adalah pembagian. Kemudian jika pertambahan dijumlahkan dengan pengurangan, maka kita dahulukan pertambahan dulu. Di sini saya ingin pembagian dan perkalian. Jadi operasi yang kita gunakan pertama itu adalah pembagian. Setelah itu kita gunakan operasi yang kedua yaitu perkalian. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu 6. Nah ini, yakni 2 angka di belakang koma. Jadi untuk 0 itu rentang jarak dari dia ke sama dengan misalnya ini 10. Nih 10. Coba ya. 3. Nah, kita enter pembagian, kemudian perkalian. Nah, itu akan sangat jauh ya dari sama dengannya. Jadi 10 ini mungkin rentang atau jarak ke karakter ini. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.